Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 IKMA akan membahas tentang uji Fisher-Exact. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari Nada Izata Kamila, Sarah Dwi Putri, Minta Julianti, Anissa Nurjanah, Firni Mutia Safiera, dan Atia Asila. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian uji Fisher-Exact. Uji Fisher adalah salah satu uji yang digunakan untuk menganalisis dua sampel independen yang jumlah sampelnya itu relatif kecil, biasanya kurang dari 20. Uji ini juga dipakai ketika uji chi-square tidak memenuhi syarat untuk digunakan. Nah, salah satu syarat dari penggunaan uji Fisher ini adalah jenis tabelnya itu harus 2x2. Selanjutnya yaitu data kasus yang digunakan dalam uji Fisher-Exact. Nah, uji Fisher-Exact ini digunakan sebagai uji alternatif chi-square untuk variabel 2x2, yaitu variabel independen 2 kategori dan variabel dependen 2 kategori. Misalnya, kita ingin mengetahui hubungan antara hipertensi dengan kejadian diabetes mellitus. Nah, hipertensi ini merupakan variabel independen 2 kategori, yaitu pilihannya ya dan tidak atau hipertensi dan tidak hipertensi. Sedangkan diabetes mellitus merupakan variabel dependen 2 kategori, yaitu pilihannya ya dan tidak atau diabetes mellitus dan tidak diabetes mellitus. Lalu kita menggunakan alfa 5% sehingga hipotesisnya yaitu HO P lebih dari alfa atau P lebih dari 0,05, maka keputusan ujinya yaitu HO diterima dengan kesimpulan ujinya tidak ada hubungan antara hipertensi dengan kejadian diabetes mellitus. Lalu HA apabila P kurang dari alfa atau P kurang dari 0,05, maka keputusan ujinya adalah hipotesis 0 ditolak dengan kesimpulan ada hubungan antara hipertensi dengan kejadian diabetes mellitus. Baiklah, di sini saya akan melakukan tutorial mengenai uji Fisher. Nah, sudah bisa kita lihat di jendela variabel view, di sini sudah terdapat dua variabel. Yang pertama ialah variabel hipertensi. Kelompok kami mengambil variabel hipertensi dengan label kondisi tekanan darah tinggi sebagai variabel independen. Kemudian variabel DM dengan label kejadian diabetes mellitus sebagai variabel dependen. Nah, variabel hipertensi memiliki value labels yakni 0 sama dengan tidak atau tidak mengalami hipertensi, kemudian 1 sama dengan ya atau mengalami hipertensi. Nah, variabel DM juga memiliki value labels yang sama, yakni 0 sama dengan tidak atau tidak mengalami DM, dan 1 sama dengan ya atau mengalami DM. Nah, bisa kita lihat di jendela data view, di sini sudah terdapat 20 sampel mengenai kondisi hipertensi dan kejadian diabetes mellitus. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji Fisher untuk mengetahui adakah hubungan antara kondisi hipertensi dan kejadian diabetes mellitus. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengklik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistik, lalu klik Cross Tabs. Nah, di sini sudah muncul jendela dari Cross Tabs. Langkah selanjutnya, kita akan memasukkan variabel independen atau kondisi tekanan darah tinggi ke dalam columns. Nah, kemudian variabel dependen atau kejadian diabetes mellitus kita masukkan ke row. Selanjutnya kita klik statistik. Nah, karena di sini tidak ada pilihan untuk melakukan uji Fisher, maka kita akan mengklik chi-square dan klik risk, lalu continue. Kemudian klik cells, lalu klik observe dan klik expected dan klik row. Lalu continue. Nah, lalu kita tinggal mengklik OK. Nah, di sini sudah muncul 4 tabel. Yang pertama ialah tabel Case Processing Summary, kemudian tabel Cross Tabulation, yang ketiga ada tabel Chi-square Test, dan yang terakhir ada tabel Risk Estimate.
Nah, dari keempat tabel ini kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Dari tabel pertama, diketahui bahwa nilai N adalah 20 dengan nilai valid persen 100% dan tidak ada case missing. Lalu dari tabel yang kedua, di sini diketahui bahwa tidak ada orang yang tidak mengalami tekanan darah tinggi dan diabetes mellitus. Nah, di sini diketahui 10 orang mengalami tekanan darah tinggi namun tidak diabetes. Lalu ada 8 orang yang mengalami diabetes namun tidak mengalami tekanan darah tinggi. Dan ada 2 orang yang mengalami tekanan darah tinggi dan diabetes mellitus. Nah, dari tabel ini juga kita bisa mengetahui bahwa uji yang dilakukan tidak memenuhi syarat dari Chi-square. Sebab salah satu syarat dari melakukan uji Chi-square adalah nilai expected count tidak boleh kurang dari 5. Namun bisa kita lihat di tabel bahwa di sini terdapat nilai expected count di bawah 5. Nah, karena itu juga kita melakukan uji ini dengan uji Fisher-Isaac. Kemudian dari tabel yang ketiga atau tabel Chi-square test, dari tabel ini kita bisa melihat hasil dari uji Fisher yang telah kita lakukan. Dan juga karena uji yang dilakukan adalah uji 2 arah, maka kita akan melihat nilai Isaac seek to site yang bernilai 0,001. Sehingga nilai V-value adalah 0,001. Nilai alpha adalah 0,05. Maka V-value lebih kecil dari nilai alpha. Dan keputusan uji statistik adalah H0 ditolak, yang berarti ada hubungan antara kondisi hipertensi dan kejadian diabetes mellitus. Dan yang terakhir adalah tabel risk estimate berdasarkan uji yang telah kita lakukan. Jadi berdasarkan hasil uji Fisher-Isaac didapatkan hasil bahwa yang memiliki kondisi tekanan darah tinggi dan menderita diabetes mellitus adalah sebanyak 2 orang, dan dengan kondisi hipertensi namun tidak menderita diabetes mellitus ialah sebanyak 10 orang. Kemudian, untuk yang tidak memiliki kondisi tekanan darah tinggi dan tetap menderita diabetes mellitus sebanyak 8 orang. Lalu untuk yang tidak memiliki kondisi tekanan darah tinggi dan juga tidak menderita diabetes mellitus ialah sebanyak 0. Hasil dan kesimpulan. Nilai signifikansi uji Fisher didapatkan p-value to site atau to tail itu sebesar 0,001. Kemudian nilai alpha sebesar 0,05. Maka p-value lebih kecil daripada alpha. Karena nilai p-value lebih kecil daripada alpha, maka secara statistik H0 ditolak. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil uji Fisher-Isaac, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara hipertensi dengan kejadian diabetes mellitus, atau ada hubungan antara kondisi hipertensi dan kejadian diabetes mellitus. Baiklah, sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.